kita tuh seringkali lupa bahwa mereka yang di bawah sana itu nggak butuh logika tentang pentingnya masker. Mereka butuh kepastian apakah besok masih ada makanan atau enggak buat keluarga mereka. Dan mereka juga nggak butuh update tentang berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal. Hai, balik lagi sama gua Noven dari Dalam Perspektif. Dan di sini kita bakalan ngebahas tentang video podcast Om Deddy Corbuzier yang waktu itu sempat ngundang Dr. Tirta, dan si Dr. Tirta ini menyampaikan keluh kesah sebagai Satgas Penanganan COVID-19 dan juga menyampaikan pesan dari masyarakat tentang kenapa sih masyarakat tuh susah banget gitu untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap pakai masker. Nah, kita bakalan bahas dari sisi psikologis. Nah, langsung aja ke kronologinya. Jadi waktu tanggal 29 September itu Om Deddy Corbuzier sempat bikin podcast bareng sama Dr. Tirta. Nah, di sini Dr. Tirta basically dia tuh nggak pindah kubu sebenarnya. Dia tuh hanya menyampaikan pesan yang disampaikan oleh masyarakat selama dia menjadi relawan gugus penanganan COVID-19 di 7 bulan terakhir. Dan di sini sebenarnya Dr. Tirta mengungkapkan bahwa masyarakat tuh bilang kami tuh nggak butuh masker, kami butuhnya makan gitu kan. Nah, ini tuh banyak banget disalah asumsikan sebagai bentuk kok Dr. Tirta sebagai gugus penanganan COVID malah menyuarakan hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi kan ini fakta gitu kan yang terjadi di lapangan. Nah, untuk kita semua, sebaiknya kita tetap mengikuti protokol, dan kita bakalan ngebahas di video ini tentang kenapa sih masyarakat di kalangan lapisan bawah yang diceritakan oleh Dr. Tirta itu banyak banget yang nggak mengindahkan himbauan dari pemerintah untuk memakai masker. Nah, sebenarnya masyarakat di lapisan kalangan bawah yang bilang mereka tuh nggak butuh masker, mereka tuh butuhnya makan, itu sebenarnya bukan tanpa sebab. Karena ini ada namanya salah satu penjelasan psikologis Abraham Maslow. Hari ini gue mau ngejelasin tentang konsep tersebut, dan konsep tersebut berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Supaya gampang, coba deh kamu bayangin tentang sebuah piramida. Nah, piramida itu bakalan bisa berdiri tegak kalau misalnya fondasinya kuat. Fondasinya kalau misalnya cukup kuat berarti dia bisa menyokong tingkatan-tingkatan yang ada di atasnya. Tapi kalau misalnya fondasinya yang paling bawah nggak kokoh, gimana caranya piramidanya itu bisa berdiri tegak atau bahkan yang di atas-atasnya bisa terpenuhi gitu kan? Jelas jawabannya nggak bisa. Nah, di dalam psikologis kita ada fenomena yang serupa dengan piramida tersebut. Kita memiliki kebutuhan yang bisa di-ranking dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang tingkatannya paling tinggi. Nah, mulai dari kebutuhan fisik tentang makanan, tempat tinggal, hingga kebutuhan sosial seperti mendapatkan respect atau penghargaan gitu dari teman-teman di lingkungan sekitar kita. Nah, menariknya Abraham Maslow ini atau seorang psikolog ternama menggambarkan secara jelas kebutuhan dasar manusia tersebut sama seperti piramida pada umumnya. Nah, apabila kebutuhan yang paling dasar itu belum bisa terpenuhi, maka sulit bagi manusia tersebut untuk mulai memenuhi kebutuhan di tingkat-tingkat yang selanjutnya. Secara gamblang, piramida kebutuhan ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Nah, bagian yang pertama yaitu disebut sebagai kebutuhan defisiensi. Nah, hal ini mencakup tentang kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik dan juga kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, misalnya sandang, pangan, keamanan, kayak gitu kan. Nah, di atas kebutuhan defisiensi ini terdapat kebutuhan untuk tumbuh. Nah, ini adalah kebutuhan yang di bagian kedua yang mencakup kebutuhan kognitif, kebutuhan kita untuk bisa memahami, mengerti tentang konsep-konsep tertentu, dan juga konsep estetika yang mencakup kebutuhan melihat hal-hal yang enak dipandang, aktualisasi diri, hingga kita bisa merasakan, aduh gue nih pengen untuk bisa dipandang sama orang lain bahwa gue tuh lebih gitu dari mereka. Itu namanya aktualisasi diri. Nah, ingat, layaknya piramida, kalau misalnya kebutuhan yang defisien atau kebutuhan yang paling dasarnya itu aja, itu belum bisa terpenuhi, mereka nggak mungkin untuk berpikir ke arah tingkatan yang selanjutnya, yaitu kebutuhan untuk tumbuh. Nah,
dalam konten yang dibawakan oleh Dr. Tirta sama Om Deddy, sebenarnya dari situ kita bisa tahu bahwa banyak banget masyarakat di luar sana, terutama yang lapisan kalangan bawah, itu susah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau di fondasinya, yaitu kebutuhan defisien, kebutuhan secara fisiologis untuk makan, ya sandang, pangan gitu loh. Maksudnya itu aja sesuatu hal yang sulit buat mereka. Bagaimana mereka mau memikirkan kebutuhan yang di atasnya. Banyak banget orang tuh yang gak bisa makan, jangankan makan besok, makan buat nanti malam aja tuh mereka masih bingung gitu kan. Artinya berdasarkan piramida kebutuhan Maslow, bahkan kebutuhan fisiologisnya aja mereka tuh masih belum terpenuhi. Jadi mereka gak bakalan memikirkan kebutuhan untuk di atasnya lagi gitu loh. Nah, gak mungkin mereka juga takut dengan omongan-omongan orang atau bahkan takut dengan himbauan-himbauan yang sebenarnya gak make sense buat dia, karena ya kebutuhan gue yang secara umum yang dasar banget aja belum bisa terpenuhi, gue aja gak bisa makan, masih mau beli masker gitu kan, mendingan duitnya gue beli buat makanan, ya kan? Nah, orang-orang yang demikian itu sebenarnya wajar banget kalau misalnya berpikiran seperti itu, karena mereka tuh masih belum bisa berpikir secara logika, dimana logika ini adalah kebutuhan dasar untuk maju ke tingkatan selanjutnya, yaitu kebutuhan kognitif. Jadi secara kognitif mereka masih belum bisa memahami konsep-konsep tertentu. Kalau misalnya kamu pakai masker, kamu bakalan tetap sehat, tetap aman gitu kan dari corona gini. Nah, tapi kan kebutuhan di bawahnya yang untuk makan, untuk survive, untuk hidup, untuk menjalani aktivitas selanjutnya aja mereka tuh masih belum bisa terpenuhi. Jadi mereka tuh masih belum bisa menangkap konsep-konsep tentang masker itu adalah sesuatu hal yang perlu juga buat kesehatan gitu loh. Karena ya mereka pasti akan berpikir fondasi yang awal dulu harus terpenuhi baru mau ke tingkatan yang selanjutnya. Kayak gitu. Nah, kita kan juga sering banget tuh melihat konten-konten di media sosial yang banyak banget mengkritik atau nggak menghujat juga sih, kayak ya mengingatkan gitu kan orang-orang yang nggak pakai masker di luar sana. Nah, untuk orang-orang yang sebenarnya kelihatan mampu tapi nggak mau pakai masker, boleh lah dikomentarin kayak gitu, karena ya wajar gitu kan, maksudnya mereka aja bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Harusnya mereka harus lebih aware lagi dengan kebutuhan di atasnya, yaitu harus pakai masker. Tapi kalau misalnya teman-teman mengomentari tentang orang-orang yang di luar sana nggak pakai masker, tapi kita nggak tahu kondisi kebutuhannya kayak gimana. Nah, ada dua kondisi yang menjelaskan posisi kebutuhan Maslow dari orang-orang seperti itu. Yang pertama, orang-orang yang bercuit di media sosial mungkin memang tidak 100% kebutuhan dasarnya, fisiologisnya itu hingga kebutuhan self-esteemnya terpenuhi. Tapi kita bisa mengambil asumsi bahwa kemungkinan orang yang mengomentari dengan seenaknya itu kebutuhannya itu lebih terpenuhi dibandingkan orang-orang yang di lapangan yang diceritakan oleh Dr. Tirta. Nah, posisi yang kedua adalah orang-orang yang menuntut orang lain menggunakan masker. Biasanya mereka itu udah mengerti gitu loh fungsi dan alasan tentang penggunaan masker. Mereka udah memahami secara baik konsep penggunaan masker untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi dia lupa bahwa orang-orang di luar sana belum tentu di posisi yang sama kan, dan mereka itu menuntut untuk orang lain juga mengerti apa yang dia pikirkan. Nah, artinya dia menuntut orang lain untuk lebih mengerti. Lebih tepatnya, mereka menuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhan kognitifnya masing-masing. Nggak peduli apakah orang-orang di luar sana fondasi kebutuhannya itu udah terpenuhi apa belum. Yang penting mereka mau mengasumsikan orang lain tuh harusnya mengerti sama yang kayak apa gue pikirin gitu. Padahal kenyataannya di fakta, di lapangan, nggak semuanya orang kayak gitu. Nah, sayang sekali banyak banget pihak di luar sana yang kebutuhan defisiensinya itu sebenarnya udah terpenuhi, atau mungkin mereka nggak sadar gitu kalau misalnya defisiensi mereka itu udah terpenuhi, lalu mereka berasumsi bahwa orang lain di luar sana juga memiliki kondisi kebutuhan atau posisi yang sama, bahwa kondisi kebutuhan defisiensinya juga terpenuhi. Nah, orang-orang yang berasumsi bahwa gue terpenuhi lalu orang lain juga pasti terpenuhi gitu kan, nggak semuanya sebenarnya valid kan, karena di luar sana kan orang punya kondisi yang dinamikanya beda-beda yang kita nggak tahu gitu loh kondisi sebenarnya mereka seperti apa. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengikuti
anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah, himbauan-himbauan seperti itu, ya bagus kalau misalnya kita bisa mengindahkan. Tapi untuk orang-orang lain yang di luar sana yang belum bisa mengindahkan, kita nggak boleh langsung serta-merta memberikan judge atau menyalahkan mereka gitu. Karena kita perlu lihat lebih dalam, kita harus mengerti mereka gitu, bahwa apakah kondisi mereka itu memang sudah layak untuk bisa ke tahap selanjutnya, atau ada kebutuhan dasar lainnya yang mereka sebenarnya pikirkan yang jauh lebih penting dari masker gitu loh. Nah, mereka-mereka ini kan masih berpikiran bahwa untuk makan aja mereka masih susah, mereka masih belum bisa beli dan memenuhi kebutuhan itunya secara maksimal. Susah banget gitu loh buat mereka cari makan sepiring nasi atau mungkin beli minum gitu kan. Gimana yang di pikiran mereka tuh adalah gimana caranya gue bisa memenuhi kebutuhan dasar gue dulu gitu loh. Nah, kita tuh seringkali lupa bahwa mereka yang di bawah sana itu nggak butuh logika tentang pentingnya masker. Mereka butuh kepastian apakah besok masih ada makanan atau enggak buat keluarga mereka. Dan mereka juga nggak butuh update tentang berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal. Mereka tuh butuh kepastian apakah uang yang mereka miliki saat ini itu bisa menunjang kehidupan mereka di hari-hari selanjutnya. Itu sebenarnya yang mereka butuh. Jadi ya wajar-wajar aja menurut gue tentang pihak-pihak di luar sana yang memang kebutuhan Maslow-nya belum terpenuhi dari fondasi, kemudian sulit untuk bisa memikirkan tentang konsep pentingnya masker. Itu menurut gue wajar banget, dan kita harus tahu dan gak boleh asal judge, gak boleh asal menyalahkan orang lain, karena kita harus lebih menggunakan empati kita, harus berpikir bahwa lebih dalam tentang kebutuhan orang lain di luar sana yang gak sama seperti kita gitu loh. Nah, sebagai penutup, adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk gak menjudge orang langsung dari sekilas gitu ya, apa yang kita lihat sekilas. Kita harus lebih berempati, harus melihat lebih dalam tentang kondisi apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa yang mereka hadapi sebenarnya gitu kan. Karena nggak semua orang posisi kebutuhan Maslow-nya sama seperti kita gitu loh. Memang benar sih ada orang-orang atau oknum-oknum di luar sana yang sebenarnya kelihatan mampu tapi memang nggak mau aja ngikutin protokol, malah bikin pesta dan lain sebagainya. Kan agak aneh ya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya harus dikritik. Bukan orang-orang rakyat kecil yang sebenarnya untuk makan aja susah, malah masih dituntut untuk beli masker. Ya gimana gitu kan, itu realita. Nah, untuk orang-orang di luar sana yang sebenarnya secara kebutuhan Maslow masih susah memenuhi kebutuhan dasarnya, itu merupakan hal yang wajar karena mereka nggak mungkin mengikuti aturan yang aturan itu sebenarnya nggak mungkin bisa diikuti oleh dirinya, karena duitnya daripada dipakai buat beli masker ya mendingan buat beli makan kan, karena memang mereka lebih butuh makan daripada masker. Itu make sense banget buat mereka. Makasih udah nonton video ini, semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!